itu sama, mencari volume di daerah bangun ruang yang ada di ruang. Jadi di koordinat kartesius bisa, di ruang polar bisa, dengan pandangan koordinat kutub bisa, pandangan koordinat bola bisa. Jadi macam-macam. Nah, bedanya antara lipat 2 dengan lipat 3 itu ada di batas. Kalau lipat 2 otomatis batasnya ada dx dan dy saja. Tapi kalau lipat 3 berarti batasnya ada dz. Nah, contoh yang pertama di sini, ini ada problem set 13.7 nomor 21 di bukunya Purcell. Hitung volume benda padat di oktan 1 yang dibatasi oleh ini dan ini. Bisa kenapa soundnya ini? Oke. Nah, jadi bedanya itu hanya di batas ya antara lipat 2 dan lipat 3. Kalau lipat 2 otomatis kita hanya bermain dengan dx dan dy. Tapi kalau lipat 3 nanti dx, dy dan dz. Nah, sekarang untuk membedakan coba kita cek di problem set 13.7 nomor 21. Nah, di sini hitung volume benda padat di oktan 1 yang dibatasi oleh y sama dengan 2x kuadrat paraboloid dan y plus 4z sama dengan 8 bidang datar. Nah, di sini kalau digambar y sama dengan 2x kuadrat, bentuknya sebuah kurva parabola karena ini di 3 dimensi menjadi paraboloid. Kemudian ada y plus 4z sama dengan 8, berarti sebuah garis, tapi kalau 2 dimensi kan jadinya bidang, papan. Di sini berarti alasnya kita cek bentuk alasnya. Oke, dia kan melengkung sehingga alasnya ada di bawah. Nah, kalau kita menggunakan integral lipat lipat 2, berarti kan antara dx dan dy. Kita lihat di kurva di bawah ini. Berarti y sama dengan 2x kuadrat dan y sama dengan y tambah 4z sama dengan 8. Nah, ini melengkung ya. Kelihatan nggak ya? Nah, nanti seperti ini. Bentuk alasnya. Bentuk alasnya seperti ini. Otomatis, kita bisa menggunakan himpunan X sederhana atau himpunan Y sederhana. Nah, di sini kalau himpunan X sederhana, berarti kan kita menyederhanakan bentuk X. Nah, di sini ada kurva Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, berarti batas yang satunya adalah Y sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita menggunakan Y sederhana berarti di sini dy batasnya adalah Y kok Y sama dengan 0, sorry. Nah, di sini yang Y sama dengan 0 di sini. Tapi karena kurvanya di sini, berarti kalau yang diarsirkan ini ya. Nah, berarti Y sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 8 sampai Y sama dengan 2X kuadrat. Tapi karena ini kita menghadapnya ke sana, nah berarti kan yang ini dikurangi yang ini. Oke, ini dikurangi ini. Jadinya Y sama dengan 2X kuadrat hingga Y sama dengan 8. Ini dikurangi. Nah, kemudian kalau kita menggunakan himpunan X sederhana, berarti kan kita mulai dari sini. Nah, X sama dengan 0 di sini. X sama dengan 0, hingga di sini berarti X-nya adalah akar dari Y per 2. Dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan Y per 2, akar Y per 2. Ini kalau kita menggunakan dua dimensi integral lipat 2. Berarti kita hitung seperti biasa, ketemu hasilnya 18/15 satuan volume. Kalau kita menggunakan integral lipat 3, berarti dz harus kita ikutkan. Nah, di sini Y sama dengan 2X kuadrat, Y plus 4Z sama dengan 8. Kemudian Z-nya siapa? Berarti Z-nya di sini karena dia tidak dibatasi ke atas. Artinya maksudnya, tidak dibatasi ke atas, berarti fungsinya, fungsi sendiri, fungsi tunggal satu saja. Tetap 1 dz, dy dx. Nah, batasan untuk Z siapa? Berarti batasan untuk Z adalah bidang datarnya ini.
Nah, ini batas bawahnya. Z sama dengan 0. Kemudian bidang atasnya mana? Bidang atasnya ini. Kelihatan nggak ya? Saya ganti warna. Nah, batas atasnya adalah ini. Ini batas atas. Jadi batas atasnya adalah ini. Z sama dengan 8 min Y per 4. Oke. Nah, karena Z-nya dia fungsi tunggal, nggak ada fungsi lain, ya ini Z-nya ini. Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan, berarti dia 1. Gitu. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, kemudian batasan untuk Y, ya, batasan untuk Y tetap kita lihat alas. Jadi, dy dan dx ini urusannya dengan alas. Seperti yang kita bahas di integral lipat. Nah, urusannya alas. Kalau dz itu urusannya atas dan bawah. Kalau ibaratkan tabung, kalau kita ibaratkan tabung ya. Nah, jadi ini adalah Z sama dengan B, yang ini Z sama dengan A. Nah, sehingga dz-nya adalah dari A hingga B. Nah, ini kalau kita gunakan analogi tabung. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau Z-nya masih nempel atau bendanya itu masih nempel ke tanah, berarti kita gunakan integral lipat 2 saja aman. Nah, karena yang membuat dia benar-benar menjadi integral lipat 3, ini pertanyaannya, kapan kalau integral lipat 3 itu benar-benar dibutuhkan? Itu kalau alas dan tutupnya itu tidak nempel tanah. Oke, jadi kalau alasnya ini nempel tanah, kalau misal alasnya ini masih nempel ke tanah, berarti kita gunakan integral lipat 2 saja cukup. Tapi kalau sudah terbang seperti ini, kita harus menggunakan integral lipat 3. Karena di sini ada batas Z sama dengan A sampai Z sama dengan B tadi, dengan analogi tabung. Nah, tapi di sini kita menggunakan fungsi C1 sampai C2. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Izin tanya Pak. Ya. Ini saat saya coba yang ini apa soal dari Pak Sanda yang ya sama kayak gini kan disuruh menghitung yang lipat 2 sama lipat 3 juga kan yang pakai rumus itu loh Pak. Nah itu saya beda jawabannya Pak antara lipat 2 dan juga lipat 3. Yang ini. Soal ini nomor Iya 1 Pak. ini ya. Oke. Itu bingungnya nomor 2-nya Pak. Nomor 2. Ini kelihatan belum share screen saya? Sudah Pak. Ini kok kelihatannya kok aneh. Oke. Nah, ini kan pertama kita harus gambar dulu ya. X, Y, dan Z. Nah, bidang X tambah Y tambah Z sama dengan 1. Berarti kan saat X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka kita peroleh Z-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 0, Z-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya sama dengan 1. Maka di sini gambarnya ini. 1, 1, 1. Oke. Nah, hitung volume benda padat di okumen pertama yang dibatasi oleh bidang X tambah Y tambah 1, tambah Z sama dengan 1. Di sini nggak ada keterangan disuruh menghitung menggunakan integral lipat 2 di soal ini. Tapi kemarin saya memerintahkan supaya kita hitung pakai lipat 2. Berarti kan yang kita perhatikan di bawah ini ya, alasnya saja. Integral lipat 2 itu yang diperhatikan alasnya saja, karena Z-nya jelas. Batas Z sama dengan 1 min X min Y. Oke. Jadi yang di bawah, kalau saya gunakan X sama dengan 0, X sama dengan 0 yang ini,
Berarti sampai di sini. Oke. Nah, garis ini adalah garis X plus Y sama dengan 1. Berarti kalau kita ambil X sama dengan 1 min Y, kalau saya ambil Y berarti 1 min X. Sehingga dengan integral lipat 3, volume sama dengan kalau menggunakan integral lipat 2, kalau saya gunakan dx dan dy, berarti x-nya antara x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 min y. dy-nya antara 0 sampai 1. Fungsi z-nya adalah 1 min x min y. Benar seperti ini, Suf? Salah dari itunya, Pak, yang X sama dengan itunya. Nah, kan? Ini kan garis yang di bawah kan garis x plus y sama dengan 1. X-nya 0, Y-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1. Nah, kalau kita menggunakan integral lipat 3, kalau kita menggunakan integral lipat 3, berarti volumenya sama dengan integral 01, integral 01 min Y, integral 01 min X min Y. Fungsinya 1, dz, dx, dy. Gimana, ada pertanyaan nggak? Ini kalau kita menggunakan yang lipat 2, ini kalau menggunakan lipat 3. Nah, jadi batasannya, batas bawahnya ini, kalau kita menggunakan dz, nah kalau kita menggunakan dz di sini, berarti batas bawahnya adalah z sama dengan 0, alas. Terus yang kedua, batas atasnya adalah z sama dengan 1 min x min y. Nah, bangun ini. Nah, karena tidak ada batasan di sini, bebas, berarti kita hanya menggunakan konstan biasa di satu. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, bisa diulangi yang itu, Pak, batas atasnya 1 dan bawahnya 0 dari dy itu dari mana, Pak? Yang dy. Oke. Nah, kalau dy, bisa hapus dulu ya. Nah, ini kan X, Y, Z. Ini ada bangun yang batasnya semuanya 1. 1, 1, 1. Nah, seperti yang saya bilang ya, kalau dx dan dy ini urusannya terhadap alas. Urusannya dengan alas. Otomatis kita hanya melihat bentuk alasnya saja. Nah, alasnya kan ini. Nah, dari sini berarti yang membatasi adalah garis ini. Garis ini. Dan garis ini. Nah, bisa dipahami ya. Ada 3 garis yang membatasi. Nah, sekarang kalau kita ambil yang X, misal, saya menggunakan dx sebagai batasan awal. Saya ingin menyederhanakan dx-nya. Berarti saya lihat, X-nya itu di mana? X-nya kan di sini. Ini sumbu X. Nah, sumbu X di sini. Berarti saya melihat X itu sebagai bentuk yang harus disederhanakan. Sehingga saya memandang dari Y. Nah, Y-nya batasannya siapa? Y aman dari 0 sampai 1 untuk sumbu Y. Oke. Batasan untuk Y adalah 0 sampai 1. Tapi batasan untuk X bagaimana? Berarti kan X-nya dari sini sampai sini. Oke, Y-nya aman ini sampai ini, 0 sampai 1. Y. Nah, tapi kalau X harus kita sederhanakan dari X sama dengan 0 sampai ini. Y sama dengan 1 min X sampai, X sama dengan 1 min Y dan X sama dengan 0. Kok X sama dengan 0? Sorry. X sama dengan 1 min Y, dan ini kalau di sini berarti X sama dengan 0 itu ini. Oh iya, clear. Nah, batas Y-nya aman ya, Y sama dengan 0 sampai 8. Jadi Y sama dengan 0 sampai di sini Y sama dengan 1. Sorry.
Nah, kalau yang X kita melihatnya dari sini, ini berarti X sama dengan 0 sampai grafik ini adalah X sama dengan 1 min Y. Gimana, Sob? Bisa dipahami? Y-nya sudah aman. Nah, kita menyederhanakan bentuk X-nya. Jadi X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 min Y. Y-nya tetap konstan 1 sampai 8. Pak mau nanya, Pak. Gimana, Aji? Oh, jadi kalau kita pakai himpunan Y sederhana, jadi itu batas X-nya itu dari 0 sampai 1 gitu, Pak. Betul. Ini kan himpunan X sederhana ini. Nah, kalau kita menggunakan Y sederhana, kalau saya ingin menggunakan Y sederhana, berarti X-nya yang kita amankan. Nah, X-nya kita amankan. X-nya dari 0 sampai 1. Oke. X-nya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 di sini. Nah, berarti kita harus menyederhanakan bentuk Y. Y yang ada di sini kita sederhanakan. Berarti di sini Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1 min X. Berarti himpunan Y sederhana volume sama dengan 0 sampai 1 min X. Fungsinya 1 min X min Y. dy. Untuk X-nya batasnya pas 0 sampai 1. Bagaimana? Gimana? Sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi antara integral lipat 2 dan lipat 3 sebenarnya sama. Kalau memang nggak nempel tanah ya, aman. Oke, nah sekarang integral lipat 3 kalau di koordinat tabung dan bola. Nah, konsepnya sama dengan integral lipat 3 biasa, seperti yang di sini. Nah, ini contoh ya. Integral lipat 3, ya, mana tadi contoh? Nah, di sini. Hitung integral lipat 3 dari fungsi 2x plus y plus z. Nah, di sini ada pertanyaannya jelas. 2x plus y plus z, ini jelas pertanyaan. Di atas benda padat daerah S di oktan pertama yang batasi oleh paraboloid ini, Z sama dengan 2 min setengah X kuadrat, gambarnya di sini. Nah, kemudian bidang Z sama dengan 0, alas. Y sama dengan X dari sini. Nah, kemudian Y sama dengan 0. Sumbu X. Nah, itu Y sama dengan 0. Berarti mana yang dicari, kan otomatis ini. Nah, yang di dalam ini. Itu ya, sampai alas. Nah, itu yang dicari. Nah, sekarang berarti ini kalau kita melihat alasnya adalah Y sama dengan X, Y sama dengan 0, kemudian di sini. Nah, ini alas ini. Berarti kita ingin menghitung menggunakan apa? X sederhana atau Y sederhana. Nah, karena bentuknya di sini, berarti kan kita bisa menghitung menggunakan himpunan X sederhana. Himpunan Y sederhana. Karena X-nya aman ini, tidak ada masalah X-nya. Nah, X-nya dari sini sampai sini. X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, bisa. Nah, kemudian Y-nya siapa? Y-nya dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X. Jadi, Y-nya Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X. X-nya aman, 0 sampai 2, konstan dia. Nah, batasan untuk Z-nya adalah dari Z sama dengan 0. Kenapa kok Z sama dengan 0? Karena dia nempel di bawah. Dan ini sudah dijelaskan. Bidang Z sama dengan 0. Tingginya setinggi ini, 2 min setengah X kuadrat. Nah, pertanyaannya apakah ini volume? Bukan. Kalau yang ditanyakan volume benda ini, maka ini hilang. Oke, kalau yang ditanyakan volume, ini nggak usah.
Nah, ini baru volume. Tapi kalau muncul ini berarti bukan volume, tapi kita disuruh menentukan fungsi untuk 2x plus y plus z, 2x yz, 2x yz di bidang ini. Nah, di sini kan banyak ya, bisa x-nya berapa, y-nya berapa yang memenuhi. Jadi di sini banyak titik-titik yang bisa memenuhi ini. Nah, kita disuruh menentukan yang hanya memenuhi 2x yz, yang hanya memenuhi 2x yz. Gimana? Bisa dipahami nggak maksudnya? Nah, bisa jadi x-nya 0, misal gini. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti nilainya berapa? 2, 0, 2 kali 0 kali 0 kali 0. Berarti hasilnya 0. Nah, ini hasilnya 0 di sini. Kemudian disuruh mencari 0, 0, 1. Berarti hasilnya 2, 0, 0, 1. Hasilnya 2. Di mana itu X-nya 0, berarti Z-nya 1. Di sini. Nah, di titik ini. Oke. Dan ini kita disuruh mencari semua titik yang hanya memenuhi bentuk ini. Otomatis ditemukan hasilnya adalah integral lipat 3 ini. Jadi kalau full semua dihitung, itu nggak usah pakai. Jadi saya hanya menentukan nilai untuk 2x yz yang ada di ruangan bervolume ini. Nah, hasilnya 4/3. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, untuk di koordinat tabung dan bola, itu mirip. Nah, untuk koordinat tabung, berarti asalnya itu dari bentuk tabung. Nah, kalau koordinat tabung kan asalnya dari bentuk tabung. Jadi bentuk antara alasnya berbentuk polar, tapi tingginya masih z konstan. Nah, itu koordinat tabung kan ya. Alasnya polar, tingginya konstan. Otomatis yang bentuknya fx, y kalau polar, fx, y berubah menjadi f r cos theta, r sin theta. Nah, jadinya seperti itu. Kalau polar. Karena ini tabung, berarti kita ketambahan z di sini. Nah, z-nya kok nggak dirubah jadi bentuk trigonometri? Enggak, karena z-nya berbentuk konstan kalau tabung. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, tapi kalau dia bentuknya nanti alasnya nggak karu-karuan, berarti kan batasan-batasannya batasan-batasan fungsi sederhana. Oke, gimana? Jangan-jangan pusing lagi. Oke. Nah, contohnya di sini. Hitung volume benda padat yang dibatasi oleh parabola Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, bentuknya kan lingkaran ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat itu lingkaran, tapi karena dia disama dengan Z, dia jadinya parabola. Nah, kemudian Z sama dengan 4. Nah, ini jelas batasannya. Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat berarti bentuk parabola, tapi karena 3 dimensi jadi parabola, terus Z sama dengan 4 di sini. Nah, berarti mana daerahnya? Daerahnya ada di dalam. Nah, kita disuruh menghitung volume yang ada di dalam. Oke, hitung volume benda padat yang dibatasi parabola. Oke, bisa dipahami ya? Nah, untuk mencari batasan X dan Y, berarti kan kita harus lihat alasnya. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, otomatis alasnya berbentuk titik. Di titik ini. Nah, padahal kan nggak mungkin. Ini kan luasnya lebar kan ya. Sehingga ini kita balik, ditumplek boleh. Tapi menggunakan proyeksi boleh. Jadi kita gunakan bayangan.
Di sini seolah-olah ada lingkaran. Nah, bayangan dari ini. Berarti batasannya sekarang ada di sini. Nah, ini kalau di oktan 1. Tapi karena di sini nggak ada batasan untuk oktan 1, 2, 3, 4, berarti ini full kita hitung semua alasnya, kita hitung luas. Bisa dipahami ya? Nah, alasnya kalau kita melihat jari-jarinya, kan di sini ada d theta, ada dr. Jari-jarinya berarti kan 2. Oke, jari-jarinya 2 ya ini. Jari-jarinya 2, berarti dr-nya antara 0 sampai 2. Dari titik pusat sampai keluar, berarti semua. Kemudian d theta-nya, sudut yang terbentuk dari X. Nah, sudut yang terbentuk ternyata berputar gini, berarti dari 0 derajat sampai muter 360 derajat. Jadinya 0 sampai 2pi untuk theta. Kalau jari-jarinya berarti jari-jari sebesar ini. Berarti R1-nya 0, R2-nya 2. Oke, gimana, ada pertanyaan? Nah, kemudian batasan untuk Z-nya adalah, batasan Z jelas. Z dari titik paling bawah sampai ke bentuk ini. Berarti dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 4. Oke, Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 4. Nah, karena kita menggunakan parabola, Z-nya ini, kalau kita menggunakan tabung biasa kan gini sebenarnya. DZ, DX, DY misalnya. Berarti batasan Z-nya kalau kita gunakan Cartesius, Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 4. Oh, ini terakhir ini, karena konstan sendiri. DX, DY, DZ. Z-nya dari 0 sampai 4, kalau kita gunakan Cartesius. Nah, kemudian DZ sudah, DY-nya, Y-nya dari Y sama dengan 0. Nah, sampai Y berapa ini? Y-nya berputar. Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 0 lagi. Kan nggak masuk akal. Nah, jadi kita potong bentuknya alasnya saja di oktan 1. Nah, kalau kita ambil di oktan 1, berarti Y-nya berapa? Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan Y sama dengan, nggak bisa memang ya. Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Oke, gampangnya gini lah. Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. Nah, kemudian X-nya, X sama dengan 0, ini sampai lengkungan di sini. 0 sampai ini kurvanya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jarinya 4. Jari-jarinya 2. Berarti sampai Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, oke. Iki Z nih. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, gini. dx, dy, dz. X-nya dari 0 sampai 4 min X kuadrat, akar 4 min X kuadrat. Y-nya dari 0 sampai 2. Ini kalau bentuknya tabung ya, bukan parabolit. Tabung. Karena Z-nya ketukar ini. Ini harusnya Z-nya yang termasuk ruwet. Ini kalau di, nah, dz, kalau dz berarti 0, Z sama dengan 0 sampai ini Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ketukar lagi ini berarti. Kenapa bisa? Apa-apa. Enak tidak tuh bulanan. Ini kalau kita gunakan Cartesius bentuknya seperti ini. Gimana, ada pertanyaan?
Masih bingung yang terkait ini, Pak. Batas yang R itu, DR. Oke, kalau menggunakan Kartesius paham nggak maksudnya ini? Yakin ini bingung. Iya, Pak. Oke, saya ulang ya. Kalau kita pakai Kartesius, berarti kan kita butuh batas-batasan di sini. Kalau saya ingin melingkar, saya buat alas ya. X, Y. Nah, Kartesius itu, kalau dx dan dy, itu batasannya dari batasan-batasan alas. Oke, dx, dy itu urusannya dengan alas. Nah, otomatis kalau kita melihat alasnya, itu alasnya dari langsung ya, dari sini sampai sini, x-nya. X dari min 2 sampai 2, x-nya. Nah, berarti dx-nya paling aman kita ambil min 2 sampai 2, total, full. Nah, kemudian y-nya berapa? Berarti kan y-nya di sini kita gunakan lengkungan ini. Kalau saya hanya ambil di sini, berarti, atau di sini sampai di sini lah. Ini nggak fungsi saja nih ya. Bentuknya kan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran. Nah, berarti batasannya kalau saya ambil total, berarti saya ambil y-nya itu adalah akar dari 4 min x kuadrat. Karena ini melingkar total, berarti dy-nya dari negatif akar 4 min x kuadrat sampai akar 4 min x kuadrat. Ini kalau full. Nah, dz-nya siapa? Karena dz ini urusannya, z itu dari alas sampai atas. Jadi z-nya dari sini sampai sini. Tapi karena ini melengkung, bentuknya bukan tabung umum, tapi melengkung, berarti dari z sama dengan titik ini, z sama dengan titik sampai z sama dengan, oke. Nah, sehingga saya geser dz dy dx. Nah, z-nya berarti batasannya yang atas itu jelas 4, z sama dengan z, yang di bawah itu adalah x kuadrat plus y kuadrat. Ambil dari sini juga. Ini fungsinya fungsi 1. Gimana? Bisa dipahami kalau menggunakan Kartesius? Nah, tapi kalau Kartesius, perhitungan ini akan rumit karena kita ketemu bentuk x kuadrat plus y kuadrat, ketemu akar 4 min x kuadrat, dan lain sebagainya. Sehingga, untuk mengatasi bentuk-bentuk yang melengkung, kita kenalkan dengan koordinat polar. Dengan polar, maka di sini, kalau menggunakan polar, maka integralnya kan jadi muncul ini. R dr d theta dz. R dr d theta dz. R-nya ini nggak boleh hilang. Dan di slide akhir ini saya munculkan dengan Jacobian. Nah, ini supaya memudahkan. Jadi kita gunakan pakai do x, do y, dan do z terhadap Jacobiannya. Sehingga polar muncul R, tapi kalau bola, sphere koordinat, kita muncul min rho kuadrat sin V. Gimana Sob? Ada pertanyaan nggak ini? Nah, kalau ini kita gunakan polar, maka dia akan menjadi lebih sederhana. X kuadrat y kuadrat berarti kan jadinya R kuadrat. Sampai 4. Di sini R dz. Untuk dy, akar 4 min x kuadrat, ini bukan lagi jadi seperti ini. Karena y-nya bukan dengan y, tapi dengan d theta. Nah, theta ini berputarnya dari 0 derajat sampai muter ke 360 derajat. Berarti untuk tetanya adalah 0 sampai 20. Nah, kemudian untuk dr-nya, jari-jarinya sebesar berapa? Nah, ini kan jari-jarinya sepanjang 2. Berarti dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan 2. Nah, jadinya perhitungannya lebih sederhana. Menggunakan koordinat kutub.
Oke, gimana? Ada pertanyaan? Masih belum, Pak, dari saya. Situl, kelihatannya kamu pusing, Tul. Wajahmu menandakan nggak paham itu. Gimana paham? Adawiyah itu artinya apa ya? Alvista, paham? Masih belum, Pak. Nah, yang mana yang nggak paham? Masih belum paham. Nggak Nggak, maksudnya nyantol. yang slide ini aja. Nah, iya. Iya, belum paham. Oke, gini. Saya buat slide kosongan. Oke, ini. Gambarnya saya ambil. Oke, gini. Kita kan disuruh menentukan volume dari benda ini yang dibatasi oleh alas sampai Z sama dengan 4. Ini ya. Dari alas titik ini sampai Z sama dengan 4. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah kita menggunakan bentuk alasnya. Karena saya ingin mencari dx dan dy. Saya gambar alas di sini. Alasnya otomatis sebenarnya kalau saya buat bayangan, ini kan ada bentuk lingkaran di situ. Nah, x dan y. Kalau saya menggunakan kartesius, berarti kan x-nya, x sederhana dari min 2 sampai 2. Benar ya? Kalau kita gunakan kartesius, berarti x-nya adalah 0 sampai 2. Sorry, 0. Min 2. X-nya dari min 2 sampai 2. Kemudian y-nya berapa? Nah, karena ini kan lingkaran ya. Berarti kan kurvanya dibatasi full ini. Nah, ini adalah lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Lingkaran dengan pusat di titik 0,0 dan jari-jari akar 4 atau 2. Oke, nah berarti y-nya kita buat y sederhana. Berarti bagaimana? Kalau saya hanya menggunakan y-nya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, maka y sama dengan akar dari 4 min x kuadrat. Nah, kalau ini saya tulis y sama dengan 0, sampai y sama dengan akar 4 min x kuadrat, bisa. Y sama dengan 0 itu di mana? Y sama dengan 0 itu sumbu x. Sampai akar 4 min x kuadrat, berarti segini saja. Oke, berarti hanya yang atas saja. Nah, padahal ini melingkar. Berarti yang di bawah juga, berarti di sini dari negatif akar min 4x, akar 4 min x kuadrat sampai positif akar 4 min x kuadrat. Itu batasan untuk y. Oke. Nah, kemudian z-nya bagaimana? Nah, di sini z-nya ini z-nya nah, di sini di soal z-nya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dan bidang z sama dengan 4. X kuadrat plus y kuadrat sampai z sama dengan 4. Nah, perhatikan di sini. Kalau x-nya 0, y-nya 0, berarti z-nya sama dengan 0. Nah, kalau x-nya 1, y-nya 1, berarti z-nya sama dengan 2. Paham ya? Kalau x-nya 1, y-nya 1, ini z-nya setinggi 2. Kalau 0 dan 0 di titik ini. Kalau 2 dan 2 di 4. Nah, jadinya dia kan melengkung. Nah, berarti ini batasan z-nya adalah z dari x kuadrat plus y kuadrat sampai z sama dengan 4. Dari sini, dari titik 0 paling kecil sampai dia z sama dengan 4. Paling besar. Nah, ini dz. Gimana? Ada pertanyaan? Alvista sudah paham? Pak, mau tanya. Ya. Jadi, kalau untuk
menentukan integral lipat 3 ini tuh yang dilihat terlebih dahulu itu yang alasnya ya Pak, yang dx Betul. sama dy-nya dulu. X dan Y itu kan alas. Jadi kalau kita ingin menentukan volume sebuah benda, berarti kan luas alas kali tinggi. Konsepnya kalau kita di kajian matematika SD, Kapita Mat SD, kalau ingin mencari volume sebuah balok, berarti kan kita susun dulu bawah. Bawah itu ada berapa? Seperti Rubik ya. Bawah itu ada berapa kubus. Kemudian kita naikkan kan setinggi berapa kan? Betul nggak? Jadinya luas alas kali tinggi. Luas alas sebanyak berapa, kemudian baru kita tumpuk-tumpuk yang setara dengan alas. Jadi yang kita perhatikan tetap alas dulu. Oke? Nah, itulah kenapa rumusnya luas alas kali tinggi, karena alasnya dulu yang dicari. Tuh, nggak saya paham. Oke, gimana? Ada yang masih belum dipahami? Paham ya? Nah, ini kalau kita menggunakan Kartesius. Nah, bagaimana perhitungan ini kan akan sangat berat. Kita ketemu bentuk kuadrat-kuadrat, ketemu akar, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu muncullah koordinat tabung, polar. Sebelum ke tabung, kita ke polar dulu. Koordinat polar itu kan X itu sama dengan R cos theta, kalau Y itu sama dengan R sin theta. Nah, dengan bantuan koordinat polar ini muncullah koordinat tabung. Sehingga X dan Y-nya tetap, dengan tabung itu Z tetap Z. Nah, kalau koordinat bola, kita bukan lagi R cos theta dan R sin theta, tapi muncul ada rho. Jari-jari itu sepanjang rho. Oke, dulu pernah awal koordinat bola itu kalian menghitung jarak antar kota di dunia. Nah, itu berarti sudah bisa koordinat bola. Oke, jadi menggunakan koordinat tabung, maka soal ini yang bentuk Kartesius ini berubah menjadi fungsinya menjadi fungsi R d theta d z. Tabung itu bisa R d theta d z. Nah, ini kalau kita melihat dari DR-nya, DR-nya siapa? Berarti kan jari-jarinya adalah 2. Berarti R-nya 0 sampai 2. Kemudian tetanya siapa? Tetanya adalah sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian Z-nya siapa? Z-nya sama dengan R kuadrat sampai 4. Nah, karena ini nggak sederhana Z-nya, maka ini harus kita tukar. Sehingga integral 0 sampai 2 itu paling sederhana. Jadi DR kita hitung terakhir. D theta dari 0 sampai 2 pi. Kemudian dz-nya dari R kuadrat sampai 4. Jadi fungsinya menjadi seperti ini. Saya ikut. Masih putus-putus? Ya Pak, masih. Sebentar.
Gimana? Putus-putus nggak? Udah enggak, Pak. Oke. Sampai di sini tadi gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Gimana? Belum ada. Oke, berarti sudah bisa ya. Agung, paham Gung? Insya Allah paham. Nah, ini konsep dari Kartesius yang kemudian dibantu oleh polar, diselesaikan menggunakan koordinat tabung. Nah, dari koordinat tabung, bentuk ini kan nggak selamanya ya. Bentuk-bentuk ini selalu tegak. Ini kan bangun-bangun yang tegak ya. Meskipun melengkung, tapi dia tegak. Kalau tegak, otomatis Z-nya itu mudah biasanya. Dari sini sampai sini, pas. Nah, bentuk yang lebih kompleks lagi adalah bentuknya benar-benar melingkar. Nah, kalau melingkar berarti otomatis kita harus menggunakan koordinat bola. Spherical coordinate. Koordinat bola, kita gunakan bantuan yang kemarin. Kalau awalnya dari X sama dengan R cos theta, kemudian Y sama dengan R sin theta. Nah, dengan koordinat bola, R itu sama dengan rho sin V. Oke. R itu sama dengan rho kali sin V. Nah, sehingga bentuk ini menjadi X sama dengan rho sin V cos theta. Y-nya jadi rho sin V sin theta. Nah, Z-nya menjadi rho cos V. Oke, masih ingat ya yang dulu? Nah, ini koordinat bola. Nah, sama dengan koordinat tabung, jadi kalau menggunakan Kartesius, kita akan menjadi lebih berat. Contoh di sini, hitung volume bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4 di oktan pertama. Oktan pertama itu berarti X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya juga positif. Oke. Nah, sehingga kalau saya gambarkan alasnya, itu kok miring-miring. Kalau saya gambar alas, ini miring. X dan Y di sini. Alasnya ini bentuknya kan lingkaran. Kalau saya ambil di titik positifnya saja ya. Nah, berarti kan melingkar. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau di alas berarti kan Z-nya sama dengan 0. Dengan Z sama dengan 0, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti dia lingkaran dengan pusat di titik 0,0, jari-jarinya 2. Nah, berarti jadinya seperti ini. Kemudian, kita sudah ketemu alasnya, sekarang yang dicari hanya di oktan pertama, berarti ini. Nah, berarti kalau menggunakan Kartesius, batasan untuk X, saya ambil 0 sampai 2. Ini di X. 0 sampai 2. Kemudian untuk Y, Y-nya berarti kan dari sini sampai sini. Nah, berarti dari Y sama dengan 0, yang ini Y sama dengan 0, yang di sini adalah Y sama dengan, karena ini bentuknya seperti ini, akar 4 min X kuadrat. Jadi, 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Ini untuk DY. Nah, kemudian DZ-nya bagaimana? Nah, Z-nya karena ini yang dicari hanya di oktan 1, dari sini sampai melengkung di atas ini bolanya. Nah, berarti dibatasi oleh batas bawahnya, Z sama dengan 0. Sorry. Apa yang saya tulis Z-nya? Z sama dengan 0 dan sudah di Z. Batas atasnya adalah lengkungan ini, berarti ini. Z sama dengan akar dari 4 min X kuadrat min Y kuadrat. 1.
Ini kalau menggunakan Cartesius. Nah, dengan bentuk ini berarti kan sangat padat sekali nanti perhitungannya. Kita ketemu bentuk akar, ketemu bentuk X kuadrat, ketemu bentuk Y kuadrat, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Oke. Saya ambil untuk jari-jarinya dulu, misal. Jari-jarinya 2, berarti untuk rho, di rho itu adalah 0 sampai 2. Untuk d theta, sudutnya yang dari sumbu X, d theta, berarti dari 0 sampai 90 derajat. Cukup stop di sini, karena hanya di oktan 1. Jadi 0 sampai 90 derajat. Nah, batasan untuk V, V-nya berarti kan dari Z sama dengan 0, sampai muter ke sana. Oke, V itu dari ujung atas sampai dia berputar ke bawah. Karena hanya di oktan 1, berarti kita hanya batasi di sini. Berarti V-nya sudutnya juga antara 0 sampai 90 derajat. Sin V kali rho kuadrat ini adalah bentuk baku. Nah, kita juga bisa gunakan Jacobian tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau cara menghitungnya sudah paham ya. Yang susah itu kan hanya mencari batasnya. Kalau teknik menghitung saya kira semua sudah bisa. Gimana? Ada pertanyaan? Riza? Kok nggak dengar suaranya Riza? Dari kemarin. Fatma? Halo? Alhamdulillah sampun Pak. Wes, lancar ya? Yang lain bagaimana? Aman Pak. Oke, berarti wes selesai. Berarti tinggal mengerjakan tugasnya ini. Nah, berarti tugasnya saya perpanjang ya sampai hari ini. Berarti tugas yang nomor 1 ini selesai, sudah tinggal ngitung. Tinggal tugas yang nomor 2 dan 3. Oke. Nah, sebenarnya kalkulus Pobabanya itu batasannya sampai materi ini. Oke, kalkulus Pobabanya itu batasannya hanya sampai materi ini. Nah, tetapi karena di prodi kita itu nggak ada mata kuliah kalkulus